datang ke Palembang, datang ke Padang, datang ke Kalimantan, tidak pernah ketemu dengan gubernur. NTT bisa menghadirkan Pak Gub di tengah-tengah para musyawirin. Karena kepengurusan ini kita tidak bisa terima asal terima, deh. Jadi harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika Anda ragu, maka lebih baik kau pulang sudah. Kita tidak ingin menerima asal menerima. Ada juga istilahnya orang itu organisasi hanya mengamankan stempel, ya kan? Nanti pada saat ada musyawarah, itu dia akan bangkit kembali. Ada masalah muktamar, dia akan muncul kembali. Terus selama ini Anda di mana? Kan begitu. Jadi kepada PW yang akan terpilih masa yang akan datang 2024-2029, mencobalah untuk menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat, Islam yang sejuk, Islam yang indah, Islam yang gampang dipahami oleh masyarakat sehingga mereka nyaman untuk beribadah. Nah, itu misi utama itu. Bahkan kesimpulannya Islam berkemajuan. Bisa juga Islam berkemajuan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ketua Umum Pimpinan Wilayah, ya kan? Ya. Pimpinan Wilayah Persis Persatuan Islam atau Persis Nusa Tenggara Timur. Persis merupakan salah satu organisasi nasional yang cukup tua di Indonesia, yang punya sejarah panjang tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Tapi saya tidak bisa bicara soal banyak hal tentang Persis karena saya takut keliru. Karena ada ahlinya di sini, mungkin kita akan bincang-bincang dengan beliau. Beliau ini merupakan salah satu tokoh ataupun ketua pimpinan wilayah Persis di Nusa Tenggara Timur. Sudah 2 periode dalam memimpin Persis, ya, 2 periode katanya. 2 periode memimpin Persis di Nusa Tenggara Timur. Tentu dalam perjalanan banyak hal yang dialami dalam proses mengembangkan organisasi Persis ini. Secara pribadi, saya pun baru sadar bahwa Persis ini kemarin menyelenggarakan musyawarah wilayah, itu Persis mulai nampak. Nah, ini proses apakah kemudian saya yang kurang membaca literasi bagaimana pengembangan Persis di NTT, ataukah memang sudah jaya? Bagaimana kabar, sehat Anda? Alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Aktivitas selain di kantor di Persis bagaimana Anda saat ini? Ya, aktivitas memang luar biasa. Ya, mungkin kata orang kalau misalkan kelapa itu semakin tinggi, maka dia semakin banyak terpaan. Itu artinya apa? Kita diuji untuk setahan dan sesabar mungkin untuk menghandle beberapa amanah yang telah diamanahkan kepada kita. Selain di Persis, aktivitas organisasi Persis apa di MUI juga ada keterlibatan juga? Memang untuk saat ini ada beberapa yang diamanahkan, baik itu di MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian Komisi Ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga di Persis ini memang yang kedua kalinya untuk terpilih untuk menahkodai pimpinan wilayah Persatuan Islam Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga merupakan pengurus 13 di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kupang, dan di organisasi penyuluh, ya, ada namanya IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, juga menjabat sebagai Ketua Umum untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah Ketua Paguyuban Minang. Ini Masya Allah ini. Minang semakin hari semakin dikenal tentang jejak digital kita, terutama di era-era pilkada pada saat ini. Kita senantiasa dikunjungi oleh beberapa kandidat, ya tentunya tak lain dan tak bukan adalah mohon dukungan kepada kita. Begitulah Adinda, aktivitas keseharian kita mencoba untuk sedewasa mungkin menghandle beberapa amanah yang berada di pundak kita masing-masing,
yang saat ini memang untuk 5 tahun ke depan itu adalah bagaimana menjadikan ormas seperti Persatuan Islam ini bisa juga menempati hati beberapa masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Anda. Ini kalau di kurikulum vitae itu sebut satu dan lain-lain, soalnya terlalu banyak. Ya. Baik, Anda, terima kasih banyak. Kalau kita masuk Low pada battery. diskusi yang kita Please khususkan charge. lagi ke Persis ya. Ya. Dalam sejarah Persis, karena mungkin saya minta maaf, di dulu kami di SD ataupun SMP itu Persis ini sering kita dengarkan di sekolah-sekolah ataupun tayangan video pun selalu muncul juga di film-film. Tetapi akhir-akhir ini pergerakan Persis itu apakah kemudian hanya di NTT yang belum begitu maksimal dalam progresnya atau bagaimana? Dan kedua, kemarin munculnya Persis itu sebuah langkah baru dalam priorisasi ini. Sudah berapa tahun dia berada di Nusa Tenggara Timur? Ya. Bicara tentang Persatuan Islam, saya termasuk alumni dari pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur, lulusan 92-93. Saya memang sempat diasuh beberapa tokoh yang nantinya tokoh ini akan memimpin Indonesia, seperti saya pernah diajar oleh Bapak Muhammad M. Nasir. Kemudian juga sebelah namanya Ustadz Hud Abdullah Musa, berkaliber internasional, juga oleh Ustadz Ghazi Abdul Qadir yang merupakan cucu kandung daripada pendiri Persis ini, itu Hasan. Sebenarnya memang Persis ini hadir di NTT ini memang sudah sekian lama. Semenjak itu di masa-masa Soekarno yang dibuang ke ND itu juga sudah membawa ajaran Persis ke sini. Kemudian juga sebelum saya datang di NTT ini, itu memang sudah ada sebelumnya pernah juga hadir, tetapi yang merupakan apa namanya ya, sekarang istilahnya adalah legal standing kepada kepengurusan dan juga pembentukan PD itu memang harus dan wajib terus ada gitu. Pusatnya ada di Bandung. Itu mencoba untuk berkiprah di masyarakat. Mereka bantu masjid yang ada di Lembata, masjid yang ada di Alor, Flores Timur. Dan ini kalau kita coba untuk menapak tilasi, memang terlalu banyak beberapa hal yang telah diadakan oleh para pendahulu-pendahulu yang ada. Kemudian di era tahun 2018, mulailah beberapa orang untuk berniat kembali untuk menghidupkan Persis yang sudah lama, sekian lama hadir, tetapi tidak muncul ke permukaan. Mereka mencoba untuk mencari basis. Maka dilihatlah database beberapa buku-buku alumni, baik alumni Persis Bangil, Persis Bandung, kemudian Tasikmalaya, dan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Maka ada memang beberapa alumni yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, terutama Kota Kupang. Kemudian karena kita jejak digital kita jelas dimanapun kita berada, itu selalu diketahui ya, diketahui oleh pimpinan pusat. Kemudian juga memang kiprah kita belum ada karena tidak ada yang menaungi. Ya, hanya sekedar oh ya itu di alumni itu. Nah, tapi kita nggak bisa bergerak. Nah, kenapa kita nggak bisa bergerak? Tahu sendiri masyarakat NTT, ya kan? Begitu kita mencoba untuk bergerak tanpa ada label-label yang ada, apalagi labelnya abal-abal, oh sudah, itu tenggelam kita itu. Makanya saya mencari kesempatan itu, kemudian ya kita dibentuklah PW Persis NTT, kemudian kita melakukan musfil pertama itu di 2018, alhamdulillah sudah terbentuk taskilnya. Jadi kita di Kupang ini ada beberapa alumni yang tersebar. Taskil itu adalah jajaran kepengurusan. Jadi ada yang beberapa organisasi mungkin susunan pengurus lengkap. Nah, kalau kami mengistilahkan taskil lengkap. Jadi taskil itu adalah jajaran pengurus lengkap mulai daripada penasihatnya, pengurus intinya, dan juga beberapa badan otonom yang berada di bawahnya. Jadi boleh saya katakan secara resmi kita diperhatikan dan diberi SK oleh pimpinan itu adalah 20 November 2018
yang waktu itu kita akan memasuki era-era COVID. Kita akan masuk ke era COVID pada waktu itu, dan kamilah mencoba untuk memegang estafeta kepemimpinan ini. Sudah, kemudian sesuai dengan kalau kita secara umum ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi kalau kami di Persis istilahnya adalah konun asasi dengan konun dakhili. Jadi konun asasi itu adalah anggaran dasar, konun dakhili anggaran rumah tangga. Sesuai dengan amanah itu, maka Persis sesuai dengan masa kita memiliki ada masa kepengurusan, masa pengabdian. Kalau di Persis namanya masa jihad. Masa jihad. Jihad itu masa perjuangan, masa bakti, masa masa yang dipakai oleh Setara Skill untuk melaksanakan amanah sebagai ketua. Jadi ketua yang terpilih berkewajiban untuk melanjutkan estafeta ini dengan catatan harus melaksanakan muswil. Sehingga ini minta maaf, kita melaksanakan muswil kedua ini itu juga atas mendapatkan instruksi langsung daripada pimpinan pusat. Karena kita akan menghadapi Mukernas beberapa bulan ke depan, ini November itu kita sudah segera untuk melaksanakan Mukernas. Kita hadir di pimpinan pusat seluruh PW-PW yang ada di Indonesia. Untuk PW Persis NTT, kita ada beberapa badan-badan otonom yang berada di bawah PW itu. Ada yang namanya Persistri, PW Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Istri. Kalau di yang lain itu namanya ada PW Aisyah, ada PW Muhammadiyah, ada PW Aisyah. Aisyah ini adalah yang perempuannya. Kalau yang NU itu muslimat. NU namanya muslimat. Nah, di Persis namanya Persistri. Jadi Persatuan Islam Istri. Jadi Persistri. Jadi pas juga kemarin kita bareng melaksanakan muswil. Dan kami di NTT baru mendapatkan penilaian dari PP Pimpinan Pusat itu adalah muswil yang tercanggih, muswil yang paling terhebat, dan muswil yang tersingkat, dan muswil yang dihadiri oleh penjabat gubernur. Jadi mereka itu sudah berkali-kali datang ke beberapa daerah, datang ke Palembang, datang ke Padang, datang ke Kalimantan, tidak pernah ketemu dengan gubernur. NTT bisa menghadirkan Pak Gub di tengah-tengah para musyawirin. Nah, ini yang menjadi penyemangat kita, sehingga PP menyampaikan untuk muswil NTT nilainya adalah A. Jadi inilah yang menyebabkan kami diberikan semangat oleh mereka. Kemudian badan otonom yang lainnya itu adalah juga sudah hadir, namanya PW Pemuda, Pimpinan Wilayah Pemuda Persis yang ada di NTT. Enggak, pakai baju jas. Itu pemuda itu. Kalau kita di Muhammadiyah ada namanya ya, PWPM. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Kalau kita ada PD Pemuda Persatuan Islam. Kemudian di samping pemuda ada lagi namanya PW Hima Persis, Himpunan Mahasiswa. Jadi sudah dibentuk juga kemarin pada saat muswil, itu juga hadir juga PP Hima, Pimpinan Pusat, juga hadir pada waktu muswil kemarin. Kemudian ada rencana untuk pembentukan HIMI, itu mahasiswi punya. Jadi lengkap nih, ada IMM-nya, ada Imawatinya, ada Himanya, ada Himinya. Nah, jadi ini saya lihat ini kalau misalkan dua ini berkolaborasi, makanya saya sengaja mengundang beberapa tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang mengemban amanah di Ormas itu. Ajakan saya cuma satu aja, kita berkolaborasi kemudian membangun NTT sehati sesuara, NTT yang baru. Nah, ini yang saya coba untuk ketika ada pertemuan-pertemuan di tingkat wilayah. Nah, inilah akan kita mencoba untuk memasukkan ide-ide ini. Masa jihad.
Ya, Mas Ajiat. Saya nggak ingin kawan-kawan tuh bekerja sendiri, ya kan? Bekerja sendiri juga kita juga ndak mau semacam kata dalam tempurung, suaranya keras, tetapi mereka hanya kita dan mereka saja yang mendengar gitu. Kita cobalah untuk bagaimana kita keluar bergandengan tangan dengan beberapa OKP yang lain. Nah, di situ baru kita akan menampakkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Mungkin adik juga kan sebelum ditanya saya jelaskan memang dulu saya memang alumni dan besar di Muhammadiyah. Saya juga alumni yang dibesarkan oleh Persatuan Islam. Saya sudah konsultasi ke beberapa orang tua kita yang ada di PDM, di PWM, karena saya khawatir akan menyalahi daripada anggaran dasar yang ada. Namun setelah coba konsultasi, ternyata tindakan saya aman. Nah, jadi tindakan saya aman dan saya tidak bisa dikatakan untuk pengurus rangkap jabatankah, segala macamkah. Nah, itu saya tidak ingin itu. Saya ingin normal-normal saja, ya kan? Karena amanah ini memang sudah sementara kita geluti pada saat ini. Saya mengajak ya kepada teman-teman yang lain, baik itu dari Muhammadiyah, dari NU, dari Al-Irsyad barangkali kalau ada, kita bersama-sama di situ untuk membesarkan Nusa Tenggara Timur ini. Begitu Adinda. Ini sebagai saya ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa sekali melangkah, tetapi menghasilkan begitu banyak kebermanfaatan dan menghasilkan banyak karya-karya luar biasa. Mungkin terobosan ke depan, mungkin cabang yang sudah ada di NTT sudah berapa? Sesuai dengan apa yang kami laporkan pada saat Muswil kemarin, itu sudah ada 8 pimpinan daerah yang tersebar di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini mohon maaf ini Adek, ini kita hanya bukan sekedar bentuk-bentuk kita tinggalkan, tidak. Jadi kita bentuk ini adalah itu berdasarkan sesuai dengan anggota, sesuai dengan kanun tadi itu, sesuai dengan ADART-nya. Satu diantaranya kita bisa memilih itu PD, itu ada alumni Persis ada di situ. Kalau bukan alumni, kita masih berpikir panjang untuk memberikan amanah kepada mereka. Ada PD Kota Kupang, ada Kabupaten Kupang, kemudian PD TTS, kemudian PD Malaka, dan Belu. Ini yang kita yang satu daratan ini. Kemudian ada PD Alor, itu yang sudah lebih awal itu. Kemudian PD Flotim, Flores Timur, juga PD Lembata. Nah, jadi 8 PD inilah yang melakukan muswil kemarin. Kemudian juga sebenarnya kemarin itu diadakan dulu semacam pembentukan PD dan pelantikan sebenarnya. Namun karena waktu kita hanya 1 hari yang kita gunakan, sehingga untuk peresmian dan sekaligus pelantikan PD-PD ini itu melaksanakan musyawarah kerja wilayah Persis, ya kan? Itu sekaligus untuk peresmian kepada pimpinan daerah Persis yang tersebar demikian. Oke, nah saya coba untuk karena garis bawah dulu ini karena kata apakah kemudian kata jihad ini, apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak terancam, tidak, karena ini kata jihad ini sangat, karena kalau wilayah kita di NTT ini karena memang heterogen, dan yang kedua bahasa-bahasa misalnya dalam bahasa agama mungkin kita yang memahami, mungkin kita menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Apa bisa diberikan penguatan agar supaya kata jihad dalam satu periode diartikan dengan jihad ini bagaimana kan? Ini memang sesuai dengan hasil dari Muktamar Persis 1-2 tahun yang lalu di Bandung. Karena dengan melihat beberapa OKP, beberapa ormas itu ada yang memakai istilah masa pengabdian. Kemudian ada yang memakai masa kepengurusan. Nah, Persis sendiri
itu disebut dengan masa jihad. Kalau misalkan kita artikan secara sempit, itu bisa saja kita mengartikan, wih, dong lagi berjihad ini. Jihad ini jihad dalam pengertian mereka akan siap hidup dan mati ini. Tetapi Prof. Atip Latiful Hayat yang kemarin juga hadir, itu juga pernah memberikan taujih. Taujih itu artinya semacam penguatan kepada kita. Itu masa jihad itu adalah diberikan istilah sebagai, karena kepengurusan ini kita tidak bisa terima asal terima, deh. Jadi harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika Anda ragu, maka lebih baik kau pulang sudah. Itu artinya apa? Kesungguhannya perlu dipertanyakan. Maka secara sederhana jihad ini adalah bersungguh-sungguh untuk mengemban amanah yang telah diamanahkan. Kita tidak ingin menerima asal menerima. Ada juga istilahnya orang itu, organisasi hanya mengamankan stempel, ya kan? Nanti pada saat ada musyawarah, itu dia akan bangkit kembali. Ada masalah muktamar, dia akan muncul kembali. Terus selama ini Anda di mana? Kan begitu. Jadi ini coba kita mencoba untuk menghilangkan persi ini. Kita mencobakan menenggelamkan makna-makna ini, sehingga masa jihad itu adalah masa diberikan kepada kami untuk bersungguh-sungguh menjalani amanah ini. Tidak ada yang lain, bukan kami diberikan waktu 5 tahun untuk berperang, tidak. Jadi ini hanya nama saja, sekedar nama. Jadi kita memegang istilah-istilah itu adalah istilah jihad, masa pengabdian, masa kepengurusan. Terakhir mungkin berikan pesan terakhir dan sekaligus terobosan apa yang kemudian dilakukan dalam satu periode berikutnya. Mencoba menghadirkan Islam, mencoba menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana pesan daripada Profesor Atip Latiful Hayat PhD. Itu beliau memang ketika beliau itu adalah salah satu wakil ketua umum Persis yang ada di Bandung. Kemudian begitu Muswil selesai, beliau langsung dikota oleh beberapa pihak, akhirnya disetujui untuk juga bisa ceramah di masjidnya Muhammadiyah. Ini kan luar biasa ini. Ini luar biasa ini, ya kan? Dan saya mengikuti itu, cuma saya nggak pergi di sana. Di situ beliau hanya menyampaikan kepada kita, kepada PW yang akan terpilih masa yang akan datang 2024-2029, mencobalah untuk menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat, Islam yang sejuk, Islam yang indah, Islam yang gampang dipahami oleh masyarakat sehingga mereka nyaman untuk beribadah. Nah, itu misi utama itu. Bahkan kesimpulannya Islam berkemajuan. Bisa juga Islam berkemajuan, gitu. Sehingga tidak bisa lari kita daripada Muhammadiyah, tidak lari daripada persatuan Islam. Ya, kalau secara nasional sih mereka orang bilang apa? Kenyadu, baku ipar dong dua ini. Jadi kita ada di dalamnya gitu. Insya Allah sesuai dengan amanah daripada Prof. Atip, saya mengemban amanah sebagai Ketua Umum PW Persis NTT ini, dan masa jihadnya 24-2029, sesuai dengan kiprah kita masing-masing, mencoba untuk melebarkan sayap dan mencoba untuk kita lebih harmonis dengan beberapa ormas-ormas Islam lainnya, gitu. Jadi walaupun dari sisi amalan barangkali kita ada yang bertolak belakang, yaitu itu kembali kepada nas yang kita pakai. Namun di atas rel kita tuh merupakan mitra yang kita coba bermitra dengan PWNU, kemudian PW Muhammadiyah, dan juga kepada PW Persis. Ini kalau bisa memang 3 kekuatan ini kita mencoba untuk bisa saling bersinergi, saling bersinergi dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, ini
keseharian ya saya juga sebagai pengurus Persis, di tempat-tempat lain saya juga sebagai pengurus di Muhammadiyah, dan juga di tempat-tempat yang lain itu juga saya di kiprah di agama sebagai penyuluh agama Republik Indonesia. Begitu Ade. Jadi silakan ditafsirkan sendiri. Nah, kira-kira kita masuk di mana ini? Jadi toko inklusif. Ya, Oke, baik, Kak. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dicerna oleh banyak orang, dan yang kedua tidak menafsirkan kehadiran Persis ini menjadi sesuatu yang menakutkan, ya, tapi hadir sebagai salah satu ormas yang punya sejarah panjang terhadap kebangsaan Indonesia ini, sehingga hadir di NTT ini bukan sesuatu hal yang baru. Dan karena itu terima kasih banyak sudah bersama kami di Mata Lain News. Mohon dukungan juga dengan channel ini agar supaya channel ini bisa berkembang untuk mengembangkan segala misi dan segala potensi yang ada di NTT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.